Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Naufal Zakwan Amanullah dengan NIM 073 0025 00049 dari kelas TTC. Di sini saya akan memenuhi tugas saya di pelajaran praktikum mineralogi dan petrologi. Di sini saya akan membahas tentang batuan beku. Jadi yang pertama tuh ada pengertian. Batuan beku tuh berasal dari kata Latin yang berarti ignis atau api. Batuan beku tuh terbentuk melalui pendinginan dan pembekuan magma atau lava. Jadi batuan beku tuh dapat terbentuk dengan atau tanpa kristalisasi, baik di bawah permukaan sebagai mengganggu atau eh, plutonik batu, atau di permukaan sebagai ekstrusif atau vulkanik batuan. Jadi batuan beku tuh dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada intrusif. Jadi batuan beku intrusif tuh terbentuk dari magma yang mendingin dan mengeras dalam kerak planet, dikelilingi oleh pra-ada rock atau disebut dengan rock country. Magma mendingin perlahan-lahan dan sebagai hasilnya batu-batu yang kasar berbutir. Butiran mineral dalam batuan tersebut secara umum dapat diidentifikasi dengan mata telanjang. Batuan intrusi juga dapat diklasifikasikan sesuai dengan bentuk dan ukuran tubuh mengganggu, dan hubungannya dengan formasi lain ke yang intrudes. Untuk yang kedua itu ada ekstrusif. Batuan beku ekstrusif itu terbentuk di permukaan kerak sebagai akibat dari pencairan sebagian batuan dalam mantel dan kerak. Batuan beku ekstrusif dingin dan mengeras lebih cepat daripada batuan beku intrusif. Karena batu dingin sangat cepat, mereka berbutir halus. Untuk yang selanjutnya itu ada klasifikasi batuan beku. Jadi batuan beku tuh yang pertama, batuan beku asam. Batuan beku asam merupakan jenis batuan beku yang kandungan SiO2-nya lebih dari 66%. Contoh dari batuan ini adalah riolit. Untuk yang kedua itu ada batuan beku intermediate. Batuan beku intermediate merupakan batuan beku yang kandungan SiO2-nya antara 52% hingga 66%. Contoh dari batuan ini adalah dasit. Untuk yang selanjutnya tuh ada batuan beku basah. Batuan beku basah itu merupakan jenis batuan beku yang kandungan SiO2-nya antara 45% hingga 52%. Contoh dari batuan ini adalah andesit. Untuk yang selanjutnya itu ada batuan beku ultra basah. Batuan beku ultra basah merupakan jenis batuan beku yang kandungan SiO2-nya kurang dari 45%. Contoh dari batuan jenis ini adalah batuan basalt. Untuk yang selanjutnya itu ada tekstur batuan beku. Jadi tekstur batuan beku tuh ada 5. Yang pertama itu ada tekstur kaca atau glasi. Yang kedua itu ada tekstur apanitik. Yang ketiga itu ada tekstur paneritik. Yang keempat itu ada tekstur porfiritik. Yang terakhir itu ada tekstur piroklastik. Yang pertama kita bahas itu ada tekstur kaca. Jadi tekstur glasi atau kaca tidak memperlihatkan butir kristal dikarenakan proses pembungkuannya sangat cepat. Saat magma keluar dari permukaan bumi dan bersinggungan dengan udara, magma tidak sempat membentuk kristal. Contoh batuan beku glasi adalah obsidian. Untuk yang selanjutnya itu ada tekstur apanitik. Jadi tekstur apanitik itu memperlihatkan wujud halus dengan kristal, mineral yang tidak dapat terlihat jelas oleh mata manusia. Ini menandakan batuan mengalami pembekuan cepat namun masih bisa menghasilkan butiran kristal. Contoh batuan beku avanitik adalah basalt, riolit, dan andesit. Untuk yang selanjutnya itu ada tekstur paneritik. Jadi tekstur paneritik itu merupakan tekstur batuan kasar dengan mineral yang dapat terlihat jelas oleh mata. Hal ini menandakan proses pembekuan sangat lambat dan jauh di dalam bumi. Contoh batuan beku paneritik adalah granit, diorit, dan juga gabbro. Untuk yang selanjutnya itu ada tekstur piroklastik.
Jadi tekstur ini tercipta karena kombinasi bahan letusan gunung api dengan magma di udara. Contohnya adalah rhyolite tuff dan bauxite tuff. Untuk yang selanjutnya itu ada tekstur porfiritik. Tekstur porfir itu memperlihatkan campuran kristal kasar dengan butiran kristal halus. Beberapa mineral membeku di dalam, sementara butiran halus terbentuk saat magma keluar saat erupsi. Contoh batuan beku porfir adalah granit porfir, andesit porfir, dan basalt porfir. Untuk materi yang selanjutnya itu ada tekstur batuan. Jadi di sini terdapat beberapa foto, yaitu derajat kemundaran dari yang paling kiri yaitu V angular, angular atau menajam ke bawah. Pokoknya dia menajam. Untuk yang selanjutnya itu ada subangular, terus ada subrounded. Untuk yang selanjutnya itu ada rounded dan very rounded. Jadi very rounded itu dia akan membundar seperti eh, tidak adanya sudut-sudut. Jadi dia membentuk bundaran gitu. Terus yang selanjutnya itu ada menteri derajat kristalisasi. Jadi di sini terdapat tiga derajat kristalisasi. Yang pertama itu holokristalin, yang kedua itu ada hipokristalin, dan untuk yang ketiga itu ada holohialin. Yang pertama yang kita bahas itu adalah holokristalin. Jadi eh, holokristalin itu terjadi pada batuan yang memiliki komposisi mineral dengan bentuk yang sempurna. Holokristalin ini tuh terjadi pada batuan yang memiliki suhu pembentukan yang masih tinggi dalam waktu yang cukup lama terintir dari kristal saja. Jadi holokristalin tuh merupakan batuan yang terdiri atas 100% yang isinya itu kristal. Untuk yang selanjutnya ada hipokristalin. Jadi hipokristalin itu terjadi pada batuan yang tidak 100% memiliki komposisi mineral dengan bentuk sempurna. Hipokristalin itu memiliki suhu pembentukan yang masih tinggi akan tetapi tidak dalam waktu yang cukup untuk membentuk mineral yang sempurna pada semua mineral yang ada pada batuan atau dapat terjadi pembekuan secara tiba-tiba setelah beberapa mineral terbentuk sempurna. Jadi kalau hipokristalin ini dia itu eh, terdapat dua batuan yaitu dia batuannya ada yang kristal dan sebagian itu ada yang batunya itu kaca. Untuk yang terakhir itu ada holohialin. Jadi holohialin itu terjadi pada batuan yang memiliki komposisi gelasan. Holohialin itu membentuk atau terbentuk akibat pembekuan dalam waktu singkat sehingga tidak sempat membentuk mineral. Jadi kalau holohialin itu kebalikan dari eh, holokristalin. Jadi kalau misalnya holokristalin itu 100% mineral, kalau 100%, kalau holohialin itu 100% kaca. Yang selanjutnya itu ada komposisi mineral. Jadi yang pertama itu ada mineral felsic. Dia itu berwarna terang, olivin, piroxen, amphibol, biotit, dan mika. Terus yang kedua itu ada mineral mafic, yaitu mineral berwarna gelap. Contohnya tuh quartz, muskovit, mika, dan feldspar. Terus yang selanjutnya tuh struktur batuan beku tuh ada pillow, joint, masif, vesikular, skoria, amigdaloidal, dan yang selanjutnya itu ada senolit. Untuk yang pertama kita akan membahas Philo. Batuan beku hasil erupsi bawah air yang membeku dengan cepat saat kontak dengan air. Membentuk struktur bulat atau lonjong seperti bantal atau tabung yang saling menumpuk. Terus ada joint struktur, yaitu bidang rekaan pada batuan tanpa pergeseran. Terbentuk karena gaya tektonik atau tarikan atau tegangan, atau proses fisik seperti pendinginan atau pengeringan eh, kekar kolom kekar lembar dan memiliki pola-pola khas seperti sejajar atau tegak lurus. Yang selanjutnya itu ada masif.
Struktur batuan masif itu adalah kenampakan batuan yang padat, pejal, seragam, dan tidak menunjukkan struktur internal seperti perlapisan, rekahan, atau lubang gas yang jelas. Yang selanjutnya itu ada vesikular. Ciri khas batuan batu luar atau vulkanik yang ditandai adanya lubang-lubang vesikula akibat terperangkapnya gelembung gas yang keluar dari magma saat pendinginan, menciptakan tekstur berongga seperti pada batu apung dan skoria. Bentuknya bisa bulat, elips, atau runcing tergantung kekentalan lava. Untuk yang selanjutnya itu ada skoria, yaitu batuan vulkanik gelap dan berpori yang dipenuhi gelembung gas atau vesikel dari lava yang mendingin membentuk material ringan, kasar, dan seperti kaca dengan dinding gelembung yang tebal. Selanjutnya itu ada amigdaloidal, batuan beku yang biasanya basal, yang memiliki lubang-lubang vesikel, yang dulunya berisi gas tetapi kemudian terisi oleh mineral sekunder seperti zeolit, kalsit, dan kuarsa. Untuk yang selanjutnya itu ada xenolit. Jadi batuan yang terbentuk sebagai sebuah bagian dari batuan lain. Batuan ini tuh umumnya ditemukan di dalam batuan beku yang terbentuk dari magma yang berada di dalam permukaan bumi. Pada prosesnya, batuan ini tuh tidak terbentuk bersamaan dengan batuan beku. Terus di sini tuh ada kemas. Jadi kemas tuh dibagi menjadi dua, yaitu kemas equigranular dan inequigranular. Kalau misalnya equigranular tuh ukuran besar butir atau kristal relatif sama. Terus untuk yang inequigranular tuh ukuran besar atau butir atau kristal tidak sama. Nah, di sini terdapat beberapa daftar pustaka yang saya gunakan untuk membuat PPT ini. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan tentang batuan beku. Kalau misalnya ada kesalahan kata atau ketidaknyamanan saat mendengarkan presentasi saya minta maaf. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.